Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan pernah menyebut COVID-19 tidak kuat dengan cuaca Indonesia. BMKG juga sempat menyatakan kondisi cuaca dan iklim di Indonesia tidak ideal untuk perkembangan COVID-19. Benarkah? Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan lewat konferensi video pada 2 April 2020 lalu seusai rapat bersama Presiden Joko Widodo menyatakan virus corona baru SARS-CoV-2 tak kuat bertahan di cuaca Indonesia yang cenderung panas. Dari hasil modeling, menurut Menteri Luhut, cuaca Indonesia di ekuator yang panas dengan kelembaban tinggi membuat COVID-19 tidak bisa bertahan. 2 hari setelah Menteri Luhut menyatakan Indonesia diuntungkan faktor geografis dalam menghadapi wabah COVID-19, Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika BMKG merilis siaran pers tentang pengaruh cuaca dalam penyebaran virus corona. Dalam rilis itu disebutkan kondisi cuaca dan iklim serta geografi kepulauan di Indonesia membuat perkembangan COVID-19 relatif lebih rendah. Letak Indonesia yang dilewati garis khatulistiwa dengan suhu rata-rata 27 sampai 30 derajat Celcius dan kelembaban udara 70 sampai 95% dari kajian literatur menurut BMKG cenderung tidak ideal untuk berkembangnya COVID-19. Fakta bahwa corona menyebar di Indonesia sejak Maret 2020 lalu merujuk data pemerintah menurut dugaan BMKG lebih karena dipengaruhi oleh faktor mobilitas manusia dan interaksi sosial ketimbang faktor cuaca. Lalu benarkah pernyataan BMKG? Sejumlah penelitian yang diacu BMKG soal indikasi pengaruh cuaca dan iklim dalam mendukung penyebaran COVID-19 belum melewati tahapan peer review atau penilaian sejawat. Peer review merupakan sebuah proses pemeriksaan oleh pakar lain yang memiliki keahlian di bidang penelitian yang diperiksa. Tujuan peer review untuk memastikan sebuah penelitian memenuhi standar disiplin ilmiah dan standar keilmuan. Salah satu yang belum melalui peer review adalah penelitian Miguel Araujo dan Babak Naimi pada 2020 berjudul Spread of SARS-CoV-2 Coronavirus Likely to be Constrained by Climate. Laporan ini merupakan penelitian medis baru yang belum dievaluasi sehingga tidak boleh digunakan sebagai panduan praktik klinis. 2 penelitian lainnya yang juga belum melalui peer review adalah penelitian oleh Wei Luo, Maimuna Majumder, dan kawan-kawan pada 2020 yang berjudul The Role of Absolute Humidity of Transmission Rates of the COVID-19 Outbreak, serta penelitian Tyrrell dan tim yang bertajuk Preliminary Evidence that Higher Temperatures are Associated with Lower Incidence of COVID-19 for cases reported globally up to Februari 2020. Dengan statusnya yang belum melalui proses peer review, sejumlah penelitian ini tidak bisa dijadikan acuan dalam memahami penyebaran COVID-19. Merujuk situs coronavirus.jhu.edu per 12 April lalu, kasus COVID-19 sendiri telah mencapai hampir 1,8 juta kasus di seluruh dunia, dengan jumlah kematian lebih dari 109.000. Situasi terkini di Indonesia juga cenderung kurang sesuai dengan asumsi bahwa iklim di negeri ini menghambat penyebaran COVID-19. Setidaknya hingga 8 April 2020 tercatat 2.956 jiwa positif terinfeksi dan 240 jiwa meninggal dunia akibat COVID-19 di Indonesia. 4 hari berselang, kasus positif virus corona di Indonesia mencapai 4.241 orang dengan korban meninggal dunia mencapai 373 orang. Sejak 10 April lalu, kasus infeksi COVID-19 ditemukan di seluruh provinsi di Indonesia. Dari data kawal covid19.id 12 April 2020 ada penambahan lebih dari 2 kali lipat jumlah yang terinfeksi dalam kurun 8 hari di Indonesia. Ini pun diyakini banyak pihak tidak mencerminkan situasi yang sebenarnya. Dalam rentang waktu yang sama terjadi penambahan 2 kali lipat jumlah kematian. Persentase fatalitas kasus di Indonesia per 12 April lalu mencapai 8,8%. Sementara persentase fatalitas kasus 4 April lalu mencapai 9,13%. Rasio kematian akibat COVID-19 di Indonesia masih tertinggi di Asia Tenggara. Case fatality rate atau persentase fatalitas kasus dihitung dari jumlah kematian dibagi dengan jumlah infeksi yang diketahui. Angka ini bisa sangat bias ke atas atau ke bawah karena pengambilan sampel.
sampel orang yang terinfeksi belum mencerminkan populasi yang sebenarnya. Organisasi Kesehatan Dunia WHO telah menegaskan bahwa terkena paparan sinar matahari atau suhu di atas 25 derajat Celcius tidak mencegah seseorang dari infeksi virus corona COVID-19. Menurut WHO, negara-negara yang memiliki cuaca panas juga melaporkan adanya kasus COVID-19. WHO pun telah mengeluarkan rekomendasi bahwa pencegahan COVID-19 tidak berkaitan dengan iklim atau suhu tertentu. Ketika diumumkan sebagai pandemi, itu artinya semua negara akan berpotensi terinfeksi. Selain Indonesia, sejumlah negara tropis yang telah melaporkan kasus COVID-19 antara lain Singapura, Malaysia, Thailand, Vietnam, Filipina, Ekuador, Brazil hingga Saudi Arabia. Ini menunjukkan bahwa penyebaran virus corona COVID-19 ini tetap terjadi di negara-negara yang memiliki temperatur lebih tinggi dibanding negara-negara subtropis seperti Tiongkok dan Eropa. Data Worldometers menunjukkan kasus COVID-19 di Singapura yang terjadi pada 15 Februari sampai 6 April 2020 telah mencapai 1.309 kasus dengan 6 pasien meninggal dunia. Rata-rata suhu di negara ini menurut data AccuWeather dan Weather.com sepanjang 15 Februari sampai 6 April berada di atas 30 derajat Celcius. Malaysia mengidentifikasi kasus COVID-19 pertama pada 25 Januari 2020 dan angkanya melesat pada Maret 2020. Data Worldometers menunjukkan hingga 6 April 2020 kasus COVID-19 di negara ini mencapai 3.662 kasus dan 61 pasien diantaranya meninggal dunia. Penyebaran virus ini terjadi di Malaysia pada suhu di atas 30 derajat Celcius. Sesuai data Weather.com, Ekuador, negara di Amerika Tengah yang terletak di garis khatulistiwa sejak 18 Maret 2020 mencatatkan kenaikan jumlah kasus COVID-19. Hingga 6 April 2020 kasus di Ekuador mencapai 3.646 orang dengan 180 pasien meninggal dunia. Suhu di Guayaquil, kota terbesar di Ekuador selama 18 Maret sampai 5 April 2020 berada di atas 30 derajat Celcius, kecuali 29 Maret dan 3 April. Hingga kini belum ada penelitian final yang menyimpulkan bahwa suhu yang lebih hangat akan menghambat penularan COVID-19. Pusat Pengendalian dan Pencegahan Penyakit Amerika Serikat misalnya belum bisa memastikan apakah cuaca dan suhu mempengaruhi penyebaran virus corona penyebab COVID-19. Masih banyak yang harus dipelajari tentang transmisibilitas, tingkat keparahan, dan faktor-faktor lain yang terkait dengan COVID-19. Penyelidikan terkait hal itu masih berlangsung. Pandemi baru berlangsung 4 bulan, pengamatan terkait kondisi cuaca dan iklim masih membutuhkan waktu yang lebih lama hingga terlihat pola yang jelas.